Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang final test ilmu dakwah. Dan saya sebagai penyusun atas nama Jauhar Mansur dari Lokal 24B1 Komunikasi Penyiaran Islam dengan nomor NIM 240104010083 dan sebagai dosen pengampu adalah Ibu Rizkiatul Hasanah Essos Emsos. Kita akan menjabarkan tentang ilmu dakwah. Apa saja tentang ilmu dakwah itu? Yang pertama, landasannya. Nah, landasan di sini terbagi menjadi 3, yaitu landasan ontologis dakwah, landasan epistemologis dakwah, dan landasan aksiologis dakwah. Selanjutnya ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, yaitu signifikan ilmu dakwah, ilmu-ilmu bantu untuk dakwah, ilmu dakwah dengan ilmu keislaman, selanjutnya ilmu dakwah dan sains biologi, selanjutnya ilmu dakwah dan metodologi sains. Selain relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, ada juga yang namanya paradigma ilmu dakwah, yaitu pengertian tentang paradigma ilmu dakwah, teori sistem dakwah, teori proses dakwah. Selanjutnya, di dakwah itu ada macam-macam model pendekatan, media, dan metode dakwahnya, yang dimana di situ ada unsur-unsur dakwah, model-model dakwah, pendekatan dakwah, jenis-jenis media dakwah, dan metode dakwah dalam Al-Quran. Problematikanya apa saja di zaman kini? Yaitu pertama, konsep problematika dakwah, problematika sumber daya dai, problematika mitra dakwah. Selanjutnya ada faktor hidayah dalam dakwah. Pertama, pengertian hidayah dan macamnya. Kedua, hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Ketiga, hidayah dan ikhtiar hidayah. Selanjutnya ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Apa saja itu? Pertama, persuasi dakwah. Yang kedua, tahap perubahan perilaku. Ketiga, proses perubahan perilaku pada diri mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Itu adalah rincian-rincian dari ilmu dakwah. Next, kita lanjut tentang pembahasan landasan-landasan dakwah. Yang pertama, landasan-landasan ilmu dakwah. Landasan-landasan ilmu dakwah itu terbagi menjadi 3. Salah satunya landasan ontologis dakwah. Landasan ontologis dakwah adalah kajian tentang hakikat dan realitas dakwah dalam Islam. Ia mencakup pemahaman mengenai objek dakwah yang terbagi menjadi objek material dan objek formal. Ontologi berfungsi untuk mengeksplorasi eksistensi dan sifat dari ilmu dakwah serta relevansinya dalam konteks sosial dan budaya saat ini. Dengan landasan ini, dakwah diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat. Landasan ontologis dakwah menegaskan bahwa dakwah adalah aktivitas yang inheren dalam ajaran Islam, bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif, mencakup aspek spiritual, sosial. Landasan epistemologis dakwah. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, pengetahuan, pemahaman, dan logos. Epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Sedangkan dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengundang, ajakan. Dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan atau ajakan. Untuk mendapatkan suatu rumusan yang tepat tentang epistemologi dakwah, paling tidak ada 2 macam pendekatan pembahasan filsafat dakwah. Dengan istilah filsafat dakwah terdapat dua kemungkinan pemahaman. Pertama, filsafat dakwah dalam arti filsafat tentang dakwah, philosophy of praising. Dalam hal ini, dakwah menjadi bahan kajian dan menempatkan filsafat sebagai titik tolak fikir. Jadi di sini dakwah menjadi genetivus, objektivus. Konteks filsafat lebih menonjol dari dakwah itu sendiri. Dan kalau hal ini terjadi, maka dakwah akan
bertentangan sebagai sifat hakikinya. Kedua, filsafat dakwah dalam arti pressing filosofi, yaitu dakwah dikaji secara substansial, di mana dakwah menjadi titik pusat kajian epistemologi. Landasan epistemologis dakwah ada landasan aksiologis dakwah. Apa itu? Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang berbeda di mana sesuatu hal dapat baik atau buruk, dan hubungan nilai dengan menilai di satu pihak dengan fakta-fakta eksistensi objektif di pihak lain. Aksiologi adalah perluasan dari bidang etika tradisional. Etika memusatkan perhatiannya pada nilai-nilai normal. Aksiologi memperluas diri dengan memusatkan perhatiannya pada semua jenis nilai. Nilai dalam etika tradisional diartikan sama dengan baik dan jahat, sedangkan dalam aksiologi nilai memiliki arti lebih luas lagi, meliputi baik dan buruk atau jahat dalam pengertian etika, indah dan jelek dalam pengertian estetika, serta benar dan salah dalam pengertian logika. Aksiologi adalah teori tentang nilai dan dalam berbagai makna. Memasuki landasan, kita akan memasuki relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Pertama, signifikasi ilmu dakwah. Signifikasi ilmu dakwah terletak pada perannya dalam menyebarkan ajaran Islam secara efektif dan relevan dengan konteks masyarakat. Ilmu dakwah mengintegrasikan pemahaman teks-teks suci Al-Quran dengan realitas sosial untuk mencapai tujuan moral dan spiritual, seperti meningkatkan kesadaran beragama, mengajak kepada kebaikan. Selain itu, ilmu ini juga berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki perilaku masyarakat, mempromosikan kerukunan antar umat, dan menciptakan perubahan positif dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, ilmu dakwah menjadi esensial dalam mengembangkan praktik keagamaan yang adaptif. Dan setelah signifikan ilmu dakwah, kita masuki ilmu bantu untuk ilmu dakwah, yaitu pertama, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu komunikasi. Kegiatan dakwah bukan sekadar melalui lisan, akan tapi dakwah lewat media, baik media elektronik maupun media massa. Maka dari itu, agar kegiatan dakwah berhasil mencapai sasaran, dai dituntut untuk menguasai ilmu komunikasi. Yang kedua, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu psikologi. Nah, secara umum psikologi mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Pada manusia dewasa, normal, dan beradab, gejala-gejala tersebut secara umum memiliki ciri yang sama. Maka dari itu, ketika gejala pokok tersebut dapat diamati melalui sikap dan perilaku manusia. Selanjutnya, yang ketiga, hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sosiologi. Nah, setelah hubungan ilmu dakwah dengan ilmu komunikasi dan hubungan ilmu dakwah dengan ilmu psikologi, ada juga hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sosiologi. Nah, dalam sosiologi, dakwah bukanlah sekedar tugas yang sederhana, yaitu sekedar kewajiban menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dakwah lebih dipandang sebagai upaya dalam memberikan solusi Islam terhadap berbagai masalah di tengah kehidupan masyarakat. Maka dari itu, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin meningkat, permasalahan sosial semakin hari semakin kompleks. Kegiatan dakwah tidak bisa dilakukan secara asal jalan. Selanjutnya, ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu dakwah memiliki hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti Al-Quran, hadis, akidah, fikih, dan akhlak. Nah, ilmu-ilmu tersebut menjadi landasan dan sumber utama bagi ilmu dakwah dalam memahami ajaran-ajaran Islam. Ilmu dakwah adalah ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara, tuntutan-tuntutan untuk menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok Islam, Al-Quran dan hadis, dan manifestasinya dalam semua aspek kegiatan dan kehidupan umat Islam. Ilmu dakwah juga dapat berkembang menjadi sub-sub ilmu baru jika dikawinkan dengan ilmu-ilmu lain yang memiliki keterkaitan, terutama dalam objek material. Selanjutnya, ilmu dakwah sains biologi. Nah, ilmu dakwah dan sains biologi memiliki hubungan yang signifikan dalam konteks Islam. Ilmu dakwah berupaya menyebarkan ajaran Islam, sementara sains biologi membantu ilmu dakwah membantu memahami ciptaan Allah, termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Mempelajari biologi dianggap sebagai sunnah dalam Islam.
di mana Al-Quran mendukung pengembangan ilmu pengetahuan ini untuk memahami keragaman dan fungsi kehidupan. Interaksi antar keduanya memungkinkan umat Islam untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam pengelolaan lingkungan kesehatan, serta memperkuat iman melalui pemahaman ilmiah. Lanjut, sekarang kita masuki paradigma ilmu dakwah. Nah, pengertian paradigma ilmu dakwah. Nah, sebagai suatu konsep istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas S. Kuhn dalam karya tulisnya The Structure of Scientific Revolution atau Struktur Revolusi Ilmu Pengetahuan pada tahun 1962. Sekalipun ia bukan seorang sosiolog, akan tetapi seorang ahli ilmu alam. Namun dengan karyanya itu ia menempati posisi sentral di tengah-tengah perkembangan sosiologi. Pada karya itu ia menaruhkan suatu cara yang bermanfaat bagi para sosiolog dalam mempelajari disiplin ilmu mereka. Konsep paradigma yang diperkenalkannya itu kemudian dipopulerkan melalui karya tulis Sociology of Sociology oleh Robert Friedrich pada tahun 1970. Selanjutnya karya Friedrich Lodal dan Gordon 1972, Phillips 1973, Efrod 1972. Untuk relevansi ilmu-ilmu sosial yang dakwah termuat di dalamnya, George Ritzer mengajukan tawuran klasifikasi 3 paradigma. Nah, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Masing-masing dari ketiga paradigma ini tidak saja berisi pengertian dan pokok kandungannya, akan tetapi juga teori-teori rumpunnya. Misalnya paradigma fakta sosial. Paradigma ini berpandangan bahwa realistis dan masyarakat fakta sosial merupakan barang sesuatu thing yang benar-benar nyata. Fakta sosial terdiri atas 2 tipe, yaitu struktur sosial dan peranata sosial. Secara rinci, fakta sosial terdiri dari kelompok kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, nilai keluarga, pemerintah, dan sebagainya. Teori sistem dakwah. Apa saja itu? Teori yaitu bagian, definisi, dalil yang saling berkaitan dengan menentukan hubungan antar variabel yang berkaitan. Dakwah dari bahasa Arab yaitu berarti da'a, yad'u da'watan, yang secara etimologi memiliki makna seruan atau memanggil, sedangkan menurut terminologi adalah sebuah usaha baik perkataan maupun perbuatan yang mengajak manusia untuk menerima Islam, mengamalkan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsipnya, meyakini akidahnya serta berhukum dengan syariatnya. Disimpulkan bahwa teori dakwah adalah serangkaian variabel sistematis dan saling berhubungan yang di dalamnya menjelaskan suatu usaha baik perkataan atau perbuatannya mengajak manusia untuk menerima Islam, mengamalkan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsipnya, meyakini akidahnya serta berhukum dengan syariatnya. Ke teori proses dakwah. Teori proses dakwah mencakup berbagai pendekatan untuk menyampaikan pesan Islam secara efektif. 3 metode utama dalam teori ini adalah dakwah bil hikmah, mau'izatul hasanah, mujadalah billati hiya ahsan. Yang pertama, dakwah bil hikmah, mengajak dengan bijaksana memperhatikan kondisi dan kemampuan sasaran dakwah. Yang kedua, mau'izatul hasanah, memberikan nasihat dengan kasih sayang agar pesan dapat menyentuh hati. Mujadalah billati hiya ahsan, bertukar pikiran secara baik tanpa memicu konflik, menghargai pendapat satu sama lain. Teori ini menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan psikologis sasaran dakwah untuk mencapai perubahannya. Ke macam model pendekatan, media, dan metode dakwah. Apa saja itu? Yang pertama, unsur-unsur dakwah. Dalam berdakwah, terdapat 6 unsur yang saling terkait dan penting untuk dikuasai oleh seorang dai. Berikut adalah penjelasan tentang ke-6 unsur tersebut. Nah, yang pertama, dai, pemimpin dakwah yang berwawasan. Seorang dai harus memiliki kemampuan intelektual dan spiritual yang kuat. Dia harus menjadi role model yang baik di hadapan mad'u dan memiliki pengetahuan yang luas di luar ilmu agama. Yang kedua, mad'u. Mad'u adalah objek dakwah yang beragam. Mad'u atau objek dakwah adalah orang-orang yang menjadi tujuan dakwah. Yang ketiga, materi dakwah. Akidah, syariah, dan akhlak. Materi dakwah terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak.
yang digali dari Al-Quran, hadis Nabi, serta karya para. Keempat, media dakwah berbagai bentuk dan teknologi. Media dakwah terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dulu ada media dakwah tradisional. Nah, yang kelima, metode dakwah, cara yang berbeda-beda. Metode dakwah muncul untuk memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan dakwah. Keenam, efek dakwah, hasil yang dicapai. Efek dakwah adalah hasil yang telah dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan dengan teknik, metode, strategi, dan pendekatan tertentu. Efek dakwah dapat diketahui dengan melakukan evaluasi model-model dakwah. Model-model dakwah, salah satunya dakwah bilisan. Dakwah model ini dapat melalui bentuk nasihat, diskusi, sarasehan, dan intinya melalui mulut atau lisan, di mana selanjutnya materi dakwah bilisan ini perlu ditingkatkan dan terus dilatih agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang kedua, dakwah bil kalam, yaitu dakwah melalui bentuk tulisan dengan tema-temanya aktual, menjawab pertanyaan masyarakat dijawab melalui buku, sehingga dakwah bisa lebih menyebar bila diterbitkan dalam bentuk buku kecil yang disebarkan ke seluruh Indonesia sehingga masyarakat paham. Yang ketiga, dakwah bil hal atau dengan aksi nyata. Dakwah dalam bentuk ini, Majelis Ulama Indonesia menekankan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan ekonomi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model dakwah ini adalah acuan dan untuk mengajak orang yang melakukan perbuatan melaksanakan ajaran yang sesuai dengan tuntutan serta ajaran yang disampaikan oleh agama. Selanjutnya, pendekatan dakwah. Kata pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya, di mana pendekatan dakwah yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Pendekatan dakwah adalah cara yang dilakukan seorang mubaligh untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented dengan mendapatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Pendekatan terfokus pada mitra dakwah lainnya adalah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, pendekatan dakwah dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, pendekatan sosial. Pendekatan ini didasarkan atas pandangan bahwa penerima dan mitra dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Yang kedua, pendekatan dakwah. Pendekatan ini meliputi dua aspek, yaitu pertama, citra pandang dakwah terhadap manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, mereka harus dihadapi dengan pendekatan persuasif, hikmah, dan kasih sayang. Yang kedua, realita. Pandang dakwah terhadap manusia yang di samping memiliki beberapa kelebihan, ia juga memiliki berbagai macam kekurangan dan keterbatasan. Itulah manusia, bukan nabi. Lanjut ke media dakwah. Media dakwah itu salah satunya ada media cetak. Media cetak itu berbagai jenis media dakwah di sini adalah semua bahan cetakan yang digunakan untuk membuat dan menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat sebagai sasaran objek dakwah. Yang kedua, media elektronik. Media elektronika ialah semua peralatan yang sistem kerjanya berhubungan dengan elektron atau tenaga listrik. Pembagiannya ada tiga, yaitu media audio. Media dakwah elektronik jenis audio yaitu media penyampaian pesan dalam bentuk suara atau dapat juga disebut dengan media yang menggunakan bahasa lisan atau semua pesan yang berbentuk suara. Media visual ini adalah jenis penyampaian pesan yang menampilkan gambar atau tulisan yang direferensikan atau dipantulkan melalui lensa proyektor. Termasuk ke dalam pembagian ini alat-alat penampil gambar seperti Fototastel, slide proyektor, OHF, sketsa, dan sebagainya. Yang selanjutnya media audiovisual. Nah, media audiovisual ini jenis visual, yaitu media penyampaian pesan dengan menampilkan gambar dan suara dalam waktu bersamaan. Nah, media internet, situs juga menjadikan sumber informasi untuk hiburan dan informasi perjalanan wisata. Pengguna internet menggunakan pada situs untuk memperoleh berita. 2-3 pengguna internet mengakses situs untuk mendapatkan berita terbaru setiap minggunya. Internet merupakan jaringan longgar dari ribuan komputer yang terjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Lanjut, metode dakwah dalam Al-Quran. Nah, metode dakwah dalam Al-Quran secara terperinci. Metode dakwah dalam Al-Quran terekam pada surah An-Nahl ayat 125, yaitu hikmah.
pelajaran yang baik, dan mujadalah. Hal tersebut dapat diambil pemahaman bahwa metode dakwah meliputi 3 cakupan. Muhammad Ali Aziz dalam bukunya Ilmu Dakwah secara garis besar 3 cakupan metode dakwah, yaitu pertama hikmah berdasarkannya dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Sebagai metode dakwah, hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama dan Tuhan. Mau'izah hasanah. Terminologi mau'izah hasanah dalam perspektif dakwah sangat populer. Istilah mau'izah hasanah terdiri dari 2 kata, mau'izah dan hasanah. Mau'izah berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, peringatan, sementara hasanah merupakan kebalikan dari syai'ah yang artinya kebaikan lawan kejelekan. Mau'izah hasanah yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat dan menyampaikan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Mujadalah adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan kepada sasaran dakwah. Lanjut, sekarang kita memasuki problematika dakwah masa kini. Apa sih itu problematika dakwah tuh? Nah, problematika dakwah adalah permasalahan yang muncul dalam kegiatan dakwah seperti ajakan, seruan, dan panggilan yang belum bisa dipecahkan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam dakwah antara lain seperti aturan sekuler, kemudahan akses, kemajemukan tokoh, kemajemukan kultur, kemampuan berpikir kritis masyarakat, keberagaman informasi yang tersebar luas di internet, banyaknya informasi mengenai Islam di dunia maya yang bersifat hoaks tidak benar. 8. Berkurangnya jamaah yang menghadiri kajian secara langsung. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam dakwah antara lain strategi dakwah, metode dakwah, pendekatan dakwah, mad'u yang tidak bisa menerima pesan dakwah, faktor dari dalam diri. Problematika sumber daya dai. Nah, profesionalisme seorang dai sangat penting dalam menjalankan tugas dakwah. Seorang dai yang profesional memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, etika, integritas yang tinggi, serta semangat kerja yang tinggi. Mereka juga harus terus mengembangkan diri dan belajar untuk tetap relevan dalam menyampaikan pesan agama. Nah, dalam menghadapi tantangan eksternal seperti radikalisme atau terorisme, profesionalisme dai juga berperan penting. Dai yang profesional mampu menyampaikan pesan yang sejalan dengan nilai Islam yang damai dan toleran, serta dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam upaya mencegah dan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, profesionalisme kerja dai memiliki peran yang penting dalam membangun dakwah yang berkualitas, memberikan kontribusi positif dalam masyarakat, dan menjaga citra agama Islam. Dengan menjunjung tinggi profesionalisme, seorang dai dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan membantu membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Problematika mitra dakwah. Nah, apa problematika mitra dakwah? Problematika dakwah seringkali muncul dalam berbagai aspek, baik dari segi internal maupun eksternal. Nah, berikutnya adalah problematika umum yang sering dihadapi oleh mitra dakwah. Pertama, kurangnya sinergi dan koordinasi. Nah, maksudnya tidak ada kesepahaman visi dan misi antar mitra dakwah. Yang kedua, kendala finansial, minimnya dana operasional dan mendukung program dakwah. Yang ketiga, sumber daya manusia (SDM), kurangnya SDM yang kompeten baik dalam ilmu agama maupun keterampilan manajemen. Yang keempat, tantangan teknologi, belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk mendukung dakwah seperti media sosial dan platform digital. Isu keberlanjutan program. Nah, program dakwah yang tidak konsisten akibat kurangnya perancangan jangka panjang. Lanjut ke faktor hidayah dalam dakwah. Pengertian hidayah dan macamnya. Kata hidayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti petunjuk atau bimbingan dari Tuhan, berasal dari bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang telah menjadi bahasa Indonesia. Hidayah berasal dari kata hadiyan, hidayatan, yang berarti memberi petunjuk atau menunjukkan. Nah, 4 kata hudan yang hadi berarti petunjuk adalah antonim dari lawan dari kata dolal berarti kesesatan. Selain bermakna petunjuk, kata hidayah juga bermakna kebimbingan.
keterangan dan kebenaran. Karena itu kata ini sering disinonimkan dengan kata adalah petunjuk dan irsyad, bimbingan. Secara istilah, terminologi hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah. Jadi hidayah adalah petunjuk atau bimbingan yang diberikan Allah kepada manusia untuk mencapai kebenaran, kebijaksanaan, dan kesadaran spiritual. Macam-macam dakwah dibedakan dari cara penyampaiannya. Macam-macam dakwah terdiri dari 5 pembagian, yaitu dakwah fardiyah. Nah, yang dimana dakwah fardiyah ini adalah metode dakwah yang dilakukan seorang kepada individu lain satu orang, atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil atau terbatas. Lanjut, dakwah ammah. Dakwah ammah merupakan jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh pada orang lain. Yang selanjutnya, dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah macam-macam dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan. Selanjutnya, dakwah bil tadwin. Para dakwah bil tadwin adalah dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, tulisan internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. Selanjutnya, dakwah bil hikmah. Nah, dakwah bil hikmah ini yakni macam-macam dakwah yang disampaikan dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Hidayah dalam berbagai kasus konversi agama sering dipahami sebagai petunjuk atau bimbingan dari Tuhan yang mengubah hati seseorang dan mengarahkan mereka menuju keyakinan yang baru. Nah, konsep ini dihubungkan dengan perjalanan yang sangat mendalam, pengalaman hidup, dan refleksi pribadi. Berikutnya adalah bagaimana hidayah berperan dalam konversi agama. Pertama, pencarian makna hidup. Nah, yang kedua, pengalaman hidup yang mendalam. Ketiga, interaksi dengan orang yang beragama lain. Yang keempat, studi dan pengetahuan. Lanjut ke hidayah dan ikhtiar dakwah. Nah, hidayah dan ikhtiar dakwah dalam dakwah itu saling terkait dengan proses penyebaran ajaran Islam. Hidayah merujuk pada petunjuk dari Allah yang memungkinkan individu memahami dan menerima pesan dakwah, yang terbagi menjadi 2 jenis: hidayah ad-dilalah atau petunjuk informatif, dan hidayah at-taufiq, petunjuk dan untuk mengamalkan. Nah, ikhtiar atau usaha mencakup berbagai metode dakwah yang dilakukan oleh pendakwah untuk menyampaikan pesan tersebut, seperti tabligh, tadbir, dan irsyad. Nah, keberhasilan dakwah bergantung pada kombinasi antara hidayah dari Allah dan usaha pendakwah dalam menyampaikan ajaran dengan cara yang baik dan bijaksana. Hidayah datang dari Allah, ikhtiar perjuangan seorang dai itu diperkuat lagi dengan semangatnya. Lanjut ke efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Nah, kita masuki persuasi dakwah. Nah, dakwah persuasif adalah strategis dakwah yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dengan cara meyakinkan dan menyadarkan mereka bahwa mengikuti ajakan pendakwah. Dalam dakwah persuasif, juru dakwah akan menyampaikan pesan dakwah secara lisan atau langsung kepada kelompok audiens yang punya kecenderungan sama. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dakwah persuasif yaitu prinsip-prinsip dakwah persuasif seperti qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan masyuran, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan karima. Nah, itulah prinsip-prinsip dakwah. Lanjut ke tahapan perubahan mad'u, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Kondisi psikologis mad'u yang berbeda-beda menyebabkan tingkat pendekatan persuasif dalam berdakwah berbeda-beda juga. Nah, materi dakwah yang mengandung pesan persuasif menciptakan kesan pertama untuk menarik perhatian mad'u, membuat komunikasi mudah dipahami. Nah, komunikasi proses juga merupakan dasar dunia pemasaran yang digunakan dalam kampanye. Tahap perubahan perilaku. Apa saja tahap perubahan perilaku? Yang pertama adalah tahap pre-contemplation, tahap para kontemplasi. Yang kedua adalah tahap contemplation atau kontemplasi atau perenungan. Yang ketiga, determination, keputusan atau kebulatan tekad. Yang keempat, action, tindakan. Yang kelima, maintenance. Nah, pemeliharaan. Anda mempertahankan tindakan Anda menjaga konsistensi Anda, merutin perilaku Anda. Inilah yang tidak mudah, ya tahap paling menantang dalam mengubah perilaku.
maintenance. Lanjut ke proses perubahan perilaku pada diri mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Proses perubahan perilaku pada mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah biasanya berlangsung melalui beberapa tahap. Nah, berikut adalah tahapannya. Tahap penerimaan pesan, exposure and awareness. Yang kedua, tahap penerimaan, acceptance. Ketiga, tahap pemahaman, understanding. Empat, tahap motivasi, internal motivation. Kelima, tahap implementasi, behavior change. Tahap pembiasaan, habit formation. 7, tahap penaguhan, reinforcement. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa irido wa linayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah hilapnya mohon dimaafkan karena saya manusia bukan nabi boy. Sekian, terima kasih.